Pada suatu hari, ada seseorang yang mengaku dirinya sebagai ulama. Dia adalah Syekh Faqih Al-Fadil. Cara penyampaiannya yang mudah dipahami membuat masyarakat tertarik dengan keilmuan Syekh Faqih. Padahal, apa yang disampaikan sering tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan ilmu agamanya terbilang cetek. Tapi, karena pintar bermain kata-kata, membuat dirinya terkesan pintar di mata masyarakat. Semakin hari, semakin banyak masyarakat yang mengunjungi majelis pengajiannya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas penasaran dengan sosok ulama baru tersebut. Ia pun berangkat menuju majelis tempat Syekh Faqih mengajar. Sesampainya di sana, tampak orang-orang sudah berkumpul sedang mendengarkan tausiah Syekh Faqih. Abu Nawas pun lalu mengambil tempat duduk di tengah-tengah para jamaah. Dengan penuh semangat, Syekh Faqih berceramah di hadapan para jamaahnya. "Wahai jamaah sekalian, sesungguhnya manusia adalah paksaan, bukan atas pilihan. Iblis itu terbuat dari api. Bagaimana mungkin dia bisa sakit dibakar dengan api? Padahal kedua-duanya sama berasal dari api. Dan mengenai surga dan neraka, saya kira itu tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan," kata Syekh Faqih di dalam ceramahnya. Seketika hal itu membuat Abu Nawas terperanjat. Tak kuasa menahan emosi, Abu Nawas segera bangkit dan melemparkan batu bata tepat mengenai kepalanya. Akibatnya, Syekh Faqih merasa kesakitan dan kepalanya menjadi lebam dan memar. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, Syekh Faqih datang ke istana dan mengadu kepada Baginda Raja. Ia minta supaya Abu Nawas dihukum berat. "Panggil Abu Nawas kemari. Aku ingin dengar apa alasannya dia berbuat seperti itu," perintah Baginda Raja kepada para pengawal. Maka pergilah beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu sampai menyakiti Syekh Faqih? Kegilaan apa yang kau buat, sampai-sampai kau berbuat kesalahan sebesar ini?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, sesungguhnya orang ini telah berkata di hadapan jamaahnya, katanya neraka tidak bisa menyakiti iblis karena sama-sama terbuat dari api. Dan ia juga mengatakan, katanya tidak ada surga dan neraka karena tidak bisa dilihat ataupun dirasakan. Dan dikatakannya lagi, katanya manusia adalah atas paksaan, bukan atas pilihan," kata Abu Nawas. "Apa benar kau mengatakan itu?" tanya Baginda Raja kepada Syekh Faqih. "Benar Paduka yang mulia, saya tidak mengingkarinya, karena sesungguhnya hal itu berdasarkan dari pengetahuan dan kenyataan," jawab Syekh Faqih. "Kau dengar sendiri kan Abu Nawas, dia adalah orang alim dan cerdas, tapi kau malah menyakiti dia," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan hanya menerapkan sesuai dengan 3 pernyataan yang dia sampaikan. Begini saja Paduka, izinkan saya bertanya kepada Syekh Faqih agar Paduka bisa memutuskan apakah saya bersalah ataukah tidak," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mempersilahkan permintaan Abu Nawas. "Wahai Faqih, bukankah kamu mengatakan iblis tak mungkin merasakan sakit dibakar api neraka, karena keduanya sama-sama berasal dari api. Aku melemparmu dengan batu bata, itu terbuat dari tanah liat, sedangkan Allah menciptakanmu juga berasal dari tanah liat. Bagaimana mungkin kau bisa merasakan sakit, padahal kalian berdua sama-sama terbuat dari tanah liat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku merasakan sakit. Apa kau tidak lihat kepalaku jadi lebam dan memar karena sakit yang aku alami?" jawab Syekh Faqih. "Sakit? Apa kau merasakan sakit?" tanya Abu Nawas memastikan. "Ya sakitlah,
tentu saja sakit sekali. Sampai tadi malam saya tidak bisa tidur karena rasa sakit ini, jawab Syekh Fakih. Kalau begitu, coba perlihatkan rasa sakit itu, tanya Abu Nawas kembali. Bagaimana mungkin rasa sakit itu tidak bisa dilihat, balas Syekh Fakih. Oh, begitu. Selama rasa sakit itu tidak bisa diperlihatkan, maka itu adalah sesuatu yang tidak ada. Berarti rasa sakit yang kau alami hanyalah omong kosong. Sama halnya pernyataanmu tentang neraka dan surga. Kau bilang keduanya tidak ada, karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan, ujar Abu Nawas. Dan mengenai perbuatanku melemparimu dengan batu bata, itu semata-mata hanya menerapkan apa yang kau katakan. Kau bilang manusia hidup atas paksaan, bukan atas pilihan. Maka tidak ada dosa dan kesalahan bagi orang yang dipaksa. Dan perbuatanku ini atas dasar paksaan, bukan atas pilihan. Kalaulah aku bisa memilih, tentu aku akan memilih untuk diam. Tapi karena menurut pendapatmu manusia adalah atas paksaan, maka aku terpaksa melempar batu bata di kepalamu, tutur Abu Nawas lebih lanjut. Mendengar pembelaan Abu Nawas, sang ulama gadungan tak bisa berkata apa-apa dan tak berani mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja juga menasehati Syekh Fakih supaya belajar ilmu agama yang benar. Jangan hanya bermodalkan pintar bermain kata-kata.